Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Kelompok kami akan membawakan materi presentasi dengan judul Pengembangan Instrumen Evaluasi Jenis Non-Tes. Next. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada Hastuti, yang kedua ada saya sendiri, Armiana, dan yang ketiga itu ada Aditya Alamsyah Syarif. Next. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama ada pengertian evaluasi non-tes, yang kedua ada jenis-jenis evaluasi non-tes, dan yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan evaluasi non-tes. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kepada pemateri saya persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian instrumen evaluasi non-tes. Next. Instrumen evaluasi non-tes adalah jenis penilaian terhadap peserta didik dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk pengamatan, wawancara, angket, dan meneliti dokumen-dokumen. Jenis-jenis instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif dan non-partisipatif di mana orang yang mengobservasi, observer ikut dalam mengambil kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamatinya. Sedangkan observasi non-partisipatif, observer yang tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Yang kedua, observasi sistematis, yaitu observasi sistematis yang dilakukan sebelum observer yang mengatur struktur yang berisi kategori atau kriteria masalah yang akan diamati. Sedangkan observasi non-sistematis yaitu apabila dalam pengamatan tidak terdapat struktur kategori yang akan diamati. Dan yang ketiga yaitu observasi eksperimental dan non-eksperimental. Observasi yang dilakukan secara non-partisipatif tetapi sistematis. Tujuannya untuk mengetahui atau melihat perubahan gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Sedangkan observasi non-eksperimental adalah observasi situasi yang wajar. Pada observasi eksperimental, tingkah laku diharapkan muncul karena peserta didik dikenai perlakuan,
maka observer perlu dipersiapkan yang benar-benar matang. Sedangkan pada observasi non-eksperimental, pelaksananya lebih sederhana. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Adapun langkah-langkah penyusunan observasi, ada 3. Yang pertama, merumuskan tujuan, kemudian yang kedua, merumuskan kegiatan, yang ketiga, menyusun langkah-langkah, yang keempat, menyusun kisi-kisi, yang kelima, menyusun panduan observasi, dan yang keenam, yaitu menyusun alat penilaian. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi untuk menjelaskan suatu kondisi tertentu, melengkapi penyelidikan ilmiah, atau untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Adapun kelemahan dan kelebihan dari jenis instrumen wawancara. Yang pertama, kelemahan dari jenis instrumen wawancara, yaitu 1. Jika subjek yang ingin diteliti banyak, maka akan memakan waktu yang banyak pula. Kemudian yang kedua, terkadang wawancara berlangsung berlarut-larut tanpa arah. Yang ketiga, adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanya. Kelebihan jenis instrumen wawancara, yaitu yang pertama dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang ketiga, pelaksanaannya lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Kemudian yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan secara individual atau kelompok, dan penilaian dengan penugasan dapat berupa tugas ataupun proyek. Keempat yaitu angket atau kuesioner. Pada dasarnya, angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu. Misalnya tentang latar belakang keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Jika ditinjau dari strukturnya, angket dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, angket berstruktur. Angket yang bersifat tegas, jelas, dengan model pertanyaan yang terbatas, singkat, dan membutuhkan jawaban tegas dan terbatas pula. Kemudian yang kedua, angket tidak berstruktur, di mana angket yang membutuhkan jawaban uraian panjang dari anak dan bebas, yang biasanya anak dituntut untuk memberi penjelasan-penjelasan atau alasan-alasan terbuka. Yang kelima yaitu pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu pemeriksaan dokumen lainnya. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai kapan siswa itu diterima di sekolah tersebut dan lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan instrumen evaluasi non-tes. Next. Pemberian penghargaan terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan perhatian, motivasi, semangat, dan kemudahan belajar
serta memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif menjadi tingkah laku yang produktif. Dalam pemberian penghargaan, ada dua teknik yang dapat digunakan oleh guru, yaitu yang pertama teknik verbal, yaitu pemberian penghargaan yang berupa pujian, dukungan, dorongan, atau pengakuan seperti kata bagus, benar, betul, tepat, baik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknik nonverbal, yaitu pemberian penghargaan melalui yang pertama yaitu gestur tubuh, ya, seperti mimik dengan gerakan tubuh, senyuman, atau anggukan. Yang kedua yaitu cara mendekati. Guru mendekati peserta didik untuk menunjukkan perhatian atau kesenangannya terhadap pekerjaan atau penampilan peserta didik. Yang ketiga yaitu sentuhan, seperti menepuk-nepuk bahu, menjabat tangan, dan mengelus kepala, tetapi memerhatikan usia anak, budaya, dan norma agama. Yang keempat yaitu kegiatan yang menyenangkan, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan yang disenanginya. Dan yang terakhir yaitu simbol atau benda, seperti komentar tertulis secara positif pada buku peserta didik, piagam penghargaan, dan hadiah. Baik, dari kesimpulan presentasi ini dapat kita tahu bahwa instrumen evaluasi non-tes itu dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan peserta didik. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.